Lilin Paskah yang akan kita padamkan ini sebagai lambang sukacita umat karena telah menerima penebusan dosa dari Tuhan Allah. Mari kita semuanya menyampaikan puji syukur dan menyambut anugerah Allah. Mari dengan memadamkan lilin keempat Prapaskah ini, kita semua merasakan pekerjaan Tuhan yang maha murah, yang telah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk korban penebusan dosa-dosa kita. Marilah kita selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Halo adik-adik hebat dan manis, apa kabar? Hari ini tentunya kalian baik-baik saja, bukan? Jumpa lagi bersama dengan Mbak Ayu. Kita akan mengikuti ibadah YouTube Kebaktian Sekolah Minggu. Apakah kalian sudah siap? Nah, Mbak Ayu mau melihat nih. Silahkan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan mengikuti ibadah ini. Yuk kita sapa teman-teman kita dengan bernyanyi lagu Hello, Hello, Hello. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sakit, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sakit, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, kita mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Senang, Bu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Baik, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sakit, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sakit, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Wah, Bayu melihat kalian sudah bersemangat nih mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita sudah menyapa teman-teman kita. Nah, ibadah kita akan segera dimulai. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh adik Adriel. Dipersilahkan. Lipatnya dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kita mau mulai merajaknya Tuhan. Tuhan juga jagain teman-teman sekolah minggu teman. Tuhan juga biar besok bisa kembali lagi Tuhan. Tuhan juga berikan tambah fokus dan nama pintar sekolahnya. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat kan hukum yang terutama dan yang utama? Ya, betul sekali. Hukum
kasih adalah hukum yang terutama dan yang utama. Hari ini kita akan kembali mendengarkan hukum kasih yang akan dibacakan oleh teman kita, Abigail. Silahkan Abigail. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih Abigail yang sudah membacakan hukum kasih. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita lihat dulu yuk cuplikan video berikut ini. Simak baik-baik ya. Sore ini aku mau masak apa ya? Dek Erin, Dek Emil, sore ini mau makan apa Dek? Jangan nonton YouTube dulu. Bakso. Aku kemarin udah beli bakso deh. Apa ya? Spaghetti aja, spaghetti. Spaghetti. Kalau nasi goreng gimana nasi goreng? Nasi goreng lah, bumbunya yang kita punya. Kalau spaghetti kita nggak punya bumbunya. Oke ya, ibu bikinin nasi goreng ya. Ya. Oke, tunggu ya buat makan malam. Ya. Aku mau ambil bawang, gerabah, apa lagi ya? Aduh, lupa deh. Kemirinya habis. Dek ambil sini dek. Sini. Ibu boleh minta tolong. HP-nya ditaruh dulu dong. Taruh sini. Nah, ibu mau minta tolong adik belikan bumbu buat nasi goreng. Ini sudah ada gerabah, sudah ada bawang putih kurang 1 kemiri ya. Ya, tolong dibelikan tempatnya Budi Bakti ya. 1.000 aja ya. Nanti bilang kemiri ya. Oke. Mengkeroting leher. Kayak puli aja kalau ngomong. Ada Mas Erwin. Mau beli apa? Beli apa ya? Beli apa? Beli ketumbar. Oh, beli ketumbar. Oke. Berapa satu? Nih. Tunggu kembaliannya. Mau masak apa Ibu? Nasi goreng. Nasi goreng. Terima kasih.
Oh, belinya ketumbar. Oh, tadi kira-kira aku belinya ketumbar apa kemiri? Ini ketumbar. Adek, mana? Iya, yuk duduk sana dulu yuk. Iya. Ibu juga mau minta maaf ya, harusnya ibu kasih catatan ke adik, biar adik juga nggak lupa ketumbar atau kemiri. Tadi bingung ya? Iya bingung. Ya udah, lain kali ibu akan catat ya. Ya, adik ingat nggak kalau di cerita Alkitab ada nggak yang pernah berbuat salah dan minta maaf? Ada. Siapa kira-kira? Oh, nah di sini nanti kita akan dengerin ya, itu kisah apa dari Om Bambang ya? Ya. Oke. Adik-adik, cuplikan dari video tadi bisa saja menggambarkan kejadian yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti video tadi, kita tidak luput dari melakukan kesalahan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita harus memaafkan. Mari adik-adik kita meresponi hukum kasih yang tadi sudah dibaca dengan menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Silahkan Kenda. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tiba waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan yang berasal dari Tuhan, yang dilandasi dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ini akan kalian kumpulkan melalui bapak ibu kalian atau melalui di-store ke rekening bank yang telah tertera pada e-H4U. Silahkan ditanyakan pada bapak ibu kalian.
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini supaya dapat dipakai untuk memuliakan pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Halo adik-adik, gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya. Disiapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Disiapkan? Ya. Kalau sudah siap, yuk kita berdoa dulu yuk. Minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beribadah, bersukacita, memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, jaga telinga hati kami, agar firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu. Amin. Ya. Sekarang Mas Bambang ngajak adik-adik membaca. Coba buka kitab Lukas. Kitab Lukas 11, maaf, Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 saja. Ayo. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Lukas perjanjian baru ya. Kalau sudah ketemu, Mas Bang bacain ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Begini firman Tuhan. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi,
Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah satu upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Iya, tentu adik-adik udah sering ya dengar cerita tentang anak yang hilang ini. Mas Bambang jadi ingat waktu itu Tigris masih kelas 3 SD. Seperti biasanya, Ibu Sarah selalu membawakan bekal untuk makanan di sekolahan. Seperti biasa deh ibu-ibu yang lain. Tetapi di suatu hari ini beda sekali. Apa yang terjadi ya antara Ibu Saras dan Tigris ya? Yuk kita lihat ya. Mereka lagi ngapain sih? Hari ini ibu bekalin apa ya? Ya, sayur buncis sama telur dadar. Aku kan gak suka. Gimana ya? Kalau aku gak makan, pasti nanti ibu marah. Aduh, mendingan bekalnya aku buang aja deh. Nanti aku beli makanan di kantin. Kalau ibu tanya, bilang aja aku udah habisin. Ibu, aku udah pulang. Hai Mbak Tigris, udah pulang dari sekolah ya Mbak? Ganti bajunya dulu sana. Terus tempat bekalnya tadi mana Mbak? Sini mau ibu cuci. Ini nih. Wah, tempat bekalnya habis Mbak. Makanannya enak ya. Besok kalau gitu mau ibu buatin lagi ya Mbak.
seperti ini lagi? Iya Bu. Aduh, aku harus bohong nih. Padahal tadi makanannya aku buang, tapi aku bilang ke ibu, aku habisin makanannya. Terpaksa deh kayak gini. Aduh, aku udah dosa nih. Gimana ya? Aku mau jujur aja deh. Bu, Ibu. Iya Mbak. Maafin aku ya Bu. Sebenarnya tadi aku nggak habisin bekalnya, tapi bekalnya aku buang karena aku nggak suka. Hah? Kamu buang? Kan nggak boleh buang-buang makanan, Nak. Itu namanya membuang rezeki dari Tuhan. Kalau kamu nggak suka, kamu kan bisa bilang sama ibu. Atau makanannya dipinggirin. Jangan diulangi lagi ya Nak, nggak boleh. Iya Bu, aku menyesal. Lain kali pasti aku akan bilang yang sebenarnya. Oh iya, Ibu lupa. Kamu nggak suka buncis ya? Ibu juga maaf ya. Tapi lain kali tetap tidak boleh membuang makanan. Oke Bu, maafin aku juga ya udah bohong sama ibu. Ya, sama-sama ya Nak. Nah, adik-adik, seperti cerita tadi itu, kita sekarang belajar mengakui kesalahan kita. Setiap orang punya salah. Mas Bambang pun pernah punya salah. Seperti bacaan tadi, si bungsu juga pernah salah. Tetapi akhirnya dia mengakui kesalahannya kepada bapaknya dan minta maaf. Apa yang terjadi? Iya, ayahnya memaafkan. Tigris tadi yang sudah berbohong kepada ibunya, akhirnya dia meminta maaf. Maafin ya Bu. Dia berkata jujur. Dan ibunya gimana? Iya, memaafkan juga. Sekarang anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur, mengakui kesalahan dan minta maaf. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bagaimana kita harus mengakui kesalahan dan bersikap jujur serta meminta maaf. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu juga diharapkan Tuhan seperti itu. Kalau saya melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan kesalahan, segera akui kesalahan, minta maaf. Maka orang yang berhubungan dengan kamu itu pun pasti memaafkan. Seperti tadi ibunya Tigris memaafkan. Ya. Oke. Mulai sekarang, kalau kamu salah, minta maaf. Ibu maaf ya, misalnya kamu pernah salah sama ibu, atau kamu pernah salah sama teman di sekolahan, atau sama teman main kamu, atau dengan siapa saja. Ya. Oke. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Mas Wan pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa kami harus berani mengatakan dengan jujur. Kami harus berani mengakui kesalahan kami. Kami harus berani meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk belajar demikian. Untuk belajar jujur, belajar meminta maaf, belajar untuk berani
menyatakan kesalahan kami. Pimpin kami Tuhan, sampai nanti kami menjadi besar, menjadi pemuda, menjadi remaja, kami akan berani mengatakan kesalahan kami dan kami boleh jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Ya. Selamat berkata jujur, berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Dadah, Tuhan berkati ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom, apa kabar adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana sekolah minggunya? Ceritanya ada yang masih ingat nggak? Ya, kita pada saat ini bersuka cita karena kita bisa berkumpul dan beribadah meskipun kita masih beribadah dari rumah. Tetapi berkat kepada kita tetap diberikan oleh Tuhan. Yuk, sekarang kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati anak-anakku sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.